Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah nasib orang jahat. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 13 ayat 36 sampai 43 dan di dalam ayat 41 berkata demikian. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata, mengapa orang yang tidak percaya Yesus, mengapa orang yang hidup dalam kegelapan dan melakukan segala hal yang jahat tetapi kelihatannya hidupnya baik-baik saja, kelihatannya tidak ada masalah dan kesannya kok Allah tetap memberkati mereka gitu. Kesannya kok Allah membiarkan semuanya itu terjadi. Firman Tuhan berkata, Allah kita adalah Bapa yang baik, sehingga Dia memberi matahari bagi orang benar, tetapi sekaligus pada saat yang bersamaan, Dia juga memberikan matahari bagi orang yang jahat. Jika kita melihat ada orang yang percaya pada dukun, hidup dalam perjinahan, tetapi kelihatannya hidupnya masih diberkati, itu adalah salah satu bukti bahwa Dia adalah Allah yang baik. Itu salah satu bukti bahwa Dia adalah Allah yang panjang sabar dan besar kasih setianya. Itu salah satu bukti bahwa Dia memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mau bertobat. Dan itu sebabnya di atas kayu salib Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tahukah saudara siapa yang Yesus minta supaya diampuni? Yesus datang kepada Bapa dan meminta supaya Bapa mengampuni orang-orang yang mencambuk Dia, meludahi Dia, dan mereka yang memukulkan paku pada tangannya. Itulah bukti bahwa Dia adalah Bapa yang baik, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Firman Tuhan hari ini bicara tentang nasib orang jahat. Orang jahat tidak disingkirkan atau dilenyapkan dari dunia ini. Ayat 40 dan 41. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pemisahan dan penghancuran atau penghukuman itu baru akan terjadi ketika akhir zaman. Ini berarti orang jahat tidak dilenyapkan atau disingkirkan selama di muka bumi ini. Allah membiarkan lalang dan gandum tumbuh bersama, karena walaupun tumbuh bersama tetap akan kelihatan dengan jelas perbedaannya. Lalang semakin dia bertumbuh, semakin terlihat lebih tinggi. Tetapi kalau gandum semakin dia berbuah akan semakin merunduk. Artinya orang yang percaya semakin diberkati, semakin berbuah, semakin mengenal Allah dengan baik dan semakin dipakai oleh Tuhan, dia akan semakin merendahkan hatinya. Tetapi apa yang terjadi dengan lalang? Lalang semakin dia tumbuh akan semakin menjadi tinggi. Artinya orang-orang yang tidak percaya Allah, segala kekayaan dan kemampuannya akan dipakai untuk membesarkan dan meninggikan dirinya sendiri. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan memakai segala berkat yang dia miliki untuk kemuliaan nama Tuhan, karena dia tahu persis segala sesuatu yang dia miliki datangnya adalah dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah besar jika kita menantikan orang-orang jahat disingkirkan dan dilenyapkan dari bumi ini. Karena Alkitab berkata orang-orang jahat itu akan selalu ada bersama dengan kita. Dengan lain kata, sebelum akhir zaman tiba, orang-orang jahat tidak akan dilenyapkan dan disingkirkan. Mereka akan tetap ada sampai akhir zaman. Nah, persoalannya bukan bagaimana kita bisa menghindar dari orang-orang jahat atau lari dari situasi itu, tetapi
Justru kita harus meminta kekuatan dari Allah supaya kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan yang jahat. Sehingga lewat hidup kita, orang yang belum percaya kepada Tuhan dan hidup dalam kejahatan akan melihat kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita melihat bahwa orang jahat akhirnya akan dihukum. Dari ayat bacaan kita hari ini kita melihat bahwa nanti ada saatnya bahwa setiap orang jahat akan dihukum. Bagi Allah terlalu mudah untuk menjatuhkan hukuman bagi orang yang tidak percaya, tetapi Allah selalu memberi kesempatan. Allah memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat, tetapi meskipun demikian, Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya. Karena Allah berkata, bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tetapi pertobatannya. Jadi mungkin saudara berkata, saya berbuat zina, saya minum mabuk, dan melakukan banyak hal yang jahat. Kalau memang Tuhan ada, mengapa Tuhan tidak menghukum saya? Justru sepertinya Tuhan menyetujui perbuatan saya, bahkan saya merasa semakin diberkati dan saya tetap melihat pertolongan Tuhan. Ingat saudaraku, jangan tunggu sampai hari penghukuman itu datang. Karena Alkitab berkata, pada akhir zaman semua orang jahat akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam dapur api yang kekal untuk selama-lamanya. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Jika Alkitab berkata ada surga, pasti surga itu ada. Dan jika Alkitab berkata ada neraka, maka neraka itu juga pasti ada. Karena itu sebelum terlambat, kembalilah ke jalan Tuhan. Kembali kepada Yesus. Sebab Yesus mengasihi saudara. Dia punya rencana yang indah buat hidup saudara. Yohanes 13 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang benar akan percaya di dalam kerajaan surga. Percaya artinya melihat terang, melihat yang indah dan memberi kekuatan yang baru bagi orang yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya jika sampai hari ini saudara belum pernah membuka hati bagi Yesus, saudara sudah membuka hati bagi Yesus tetapi hidup saudara tidak berada pada jalan Tuhan dan saudara sudah jauh meninggalkan Tuhan. Sekaranglah saatnya saudara kembali kepada Tuhan karena Dia mengasihi saudara. Jika saudara mau kembali kepadanya, Dia akan mengampuni saudara. Dia mengangkat saudara menjadi anaknya dan saudara akan diperbaharui oleh kasih kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Dia mengingatkan kepada setiap kami bahwa kalau di tengah-tengah kami, kalau kami hidup di tengah-tengah kejahatan, dunia yang penuh dengan kejahatan, kami tahu karena ada waktunya Tuhan akan memisahkan kami dari hal-hal yang jahat. Penghukuman akan terjadi atas setiap orang yang tidak percaya kepadamu. Tetapi kami bersyukur oleh anugerah-Mu Engkau menyelamatkan kami. Karena kasih karunia-Mu Engkau sudah menebus setiap dosa kami. Karena itu Bapa, ajar kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, agar hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.